Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai pengembangan bahan ajar berorientasi literasi peserta didik. Di sini saya bersama anggota saya. Perkenalkan, nama saya Putri Trisnawati, MPM 185060144, dan rekan-rekan saya ada Revita Dwi Pak, Seifiani Iin Intan Dewata, Fikri Muhammad Iqbal. Saya mulai. Di sini pemateri pertama saya sendiri yang akan menjelaskan mengenai hakikat bahan ajar. Nah, hakikat bahan ajar dari beberapa para ahli. Yang pertama ada National Center for Competency Based Training. Yang kedua ada dari Andi tahun 2011 halaman 6. Dan yang ketiga menurut Widodo dan Jasmadi dalam Lestari tahun 2013 halaman 1. Yang keempat, menurut Lestari tahun 2003 halaman 2, bahan ajar. Nah, yang pertama, menurut Widodo dan Jasmadi dalam Lestari 2013 halaman 1, bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. Nah, penjelasan ini maksudnya bahwa suatu bahan ajar haruslah dirancang dan ditulis dengan kaidah instruksional karena akan digunakan oleh guru untuk membantu dan menunjang proses pembelajaran. Nah, dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa bahan ajar merupakan komponen pembelajaran yang digunakan oleh guru sebagai bahan ajar bagi siswa dan membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan ajar ini digunakan dalam proses pembelajaran apabila dikembangkan sesuai kebutuhan guru dan siswa serta dimanfaatkan secara benar akan merupakan salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, dengan adanya pembelajaran, dengan adanya bahan ajar, maka peran guru dan siswa dalam proses pembelajaran bergeser. Semulanya, guru dipersepsikan sebagai satu-satunya sumber informasi di kelas, sementara siswa diposisikan sebagai penerima informasi yang pasif dari gurunya. Dengan adanya bahan ajar ini, maka guru bukan lagi merupakan satu-satunya sumber belajar di dalam kelas. Namun, guru lebih diarahkan untuk berperan sebagai fasilitator yang membantu dan mengarahkan siswa dalam belajar. Sementara, dengan memanfaatkan bahan ajar yang telah dirancang sesuai kebutuhan pembelajaran, siswa diarahkan untuk menjadi pembelajar yang aktif karena mereka dapat membaca atau mempelajari materi yang ada dalam bahan ajar terlebih dahulu sebelum mengikuti pembelajaran di kelas. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya, pemateri kedua saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syafiani Esa Sadipta, NPM 1850601113. Sekarang saya akan memaparkan mengenai bentuk bahan ajar. Ada beragam bahan ajar yang beredar di sekolah. Bahan ajar yang modul maupun bahan ajar yang berbasis komputer. Nah, menurut Lestari pada tahun 2013, halaman 5-6, dan brosur, dan lembar kerja siswa. Sedangkan bahan ajar non-cetak meliputi bahan ajar dengar atau audio seperti kaset, compact disc audio. Yang kedua adalah bahan ajar pandang dengar atau audiovisual
Contohnya itu video compact disc dan film. Dan yang ketiga adalah multimedia interaktif. Sedangkan menurut Prastowo pada tahun 2011 mengatakan bahwa berdasarkan bentuknya, bahan ajar dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama adalah bahan ajar cetak, yang kedua bahan ajar dengar atau audio, yang ketiga bahan ajar pandang dengar atau audiovisual, dan yang terakhir bahan ajar interaktif. Nah, berdasarkan kedua pendapat tersebut mengenai bentuk bahan ajar di atas, dapat disimpulkan bahwa bahan ajar terdapat 4 macam, yaitu bahan ajar cetak, bahan ajar audio, bahan ajar audiovisual, dan bahan ajar interaktif. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya, pemateri ketiga saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi. Pertemuan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang fungsi bahan ajar. Nah, secara umum gitu fungsi bahan ajar ini dapat dibagi menjadi 2 jenis gitu, yaitu yang pertama menurut Depdiknas, di mana menurut Depdiknas ini mereka mengklasifikasikan bahwa fungsi bahan ajar ini dapat diklasifikasikan ke dalam pihak yang memanfaatkannya gitu. Dalam hal ini pihak yang memanfaatkannya adalah guru dan juga siswa. Nah, bagi guru, fungsi bahan ajar ini antara lain adalah yang pertama menghemat waktu guru dalam mengajar, karena dalam penggunaan bahan ajar ini guru dapat diubah perannya gitu dari seorang pengajar menjadi fasilitator. Lalu yang kedua, meningkatkan proses pembelajaran menjadi efektif dan lebih interaktif. Lalu yang ketiga, fungsi bahan ajar ini adalah sebagai pedoman bagi guru, yang mana si bahan ajar ini akan memberikan pedoman kepada guru tentang apa saja yang harus mereka sampaikan gitu, apa yang harus mereka sampaikan, dan juga apa saja substansi kompetensi yang harus diberikan kepada siswa. Lalu fungsi bahan ajar ini juga ada sebagai alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil pembelajaran. Nah, untuk yang keduanya, fungsi bahan ajar bagi siswa antara lain, siswa menjadi diberikan keleluasaan gitu, karena dengan adanya bahan ajar, siswa dapat belajar dimanapun dan kapanpun. Seperti konsepnya pada self learning, pembelajaran mandiri seperti itu. Lalu yang kedua, siswa dapat belajar berdasarkan urutan yang dipilihnya. Jadi kalau misalkan sudah diberikan bahan ajar, siswa itu bisa memilih mempelajari hal-hal yang mungkin mereka anggap mudah terlebih dahulu gitu. Lalu yang ketiga, fungsinya membantu potensi siswa. Karena dengan pemberian bahan ajar ini, potensi siswa yang ada dalam diri mereka akan mudah terekspos lagi gitu. Nah, itu untuk fungsi bahan ajar menurut Depdiknas. Lalu untuk menurut Prastowo, beliau ini mengklasifikasikan bahwa fungsi bahan ajar ini dibagi menjadi 3, yang mana ketiganya ini adalah fungsi bahan ajar yang dilihat dari perspektif strategi pembelajaran yang ingin digunakannya. Yaitu yang pertama ada fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasikal. Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasikal ini berfungsi sebagai satu-satunya sumber informasi dan pengawas. Lalu sebagai bahan pendukung dalam proses pembelajaran yang diselenggarakan. Lalu untuk yang keduanya, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual antara lain adalah sebagai media utama dalam proses pembelajaran, alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses pembelajaran, dan juga penunjang media pembelajaran individual lainnya. Lalu yang ketiga ada fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok. Ya, karena kan kalau misalkan pembelajaran dalam kelompok itu harus ada pedomannya gitu. Jadi kalau misalkan bahan ajar ini diberikan, maka kelompok tersebut bakal mendapatkan sebuah pedoman untuk mencapai ketercapaian pembelajaran tersebut. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri ketiga. Selanjutnya, saya persilakan pemateri keempat.
Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Intan Dewata, NPM 1850614. Di sini saya akan memaparkan mengenai pengembangan bahan ajar. Pengembangan suatu bahan ajar hanya didasarkan pada analisis kebutuhan siswa. Terdapat sejumlah alasan mengapa perlu dilakukan pengembangan bahan ajar. Nah, seperti yang disebutkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas tahun 2008, halaman 11, sebagai berikut. Nah, yang pertama, ketersediaan bahan ajar bahan sesuai tuntutan kurikulum. Nah, artinya bahan belajar yang dikembangkan harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang kedua, karakteristik sasaran. Artinya, bahan ajar yang dikembangkan dapat disesuaikan dengan karakteristik siswa dengan sebagai sasaran. Nah, karakteristik tersebut meliputi lingkungan sosial, budaya, geografis, dan tahapan pengembangan siswa. Nah, harus dapat menjawab atau memecah masalah atau kesulitan dalam belajar siswa. Nah, dengan demikian, pengembangan bahan ajar di sekolah perlu memperhatikan karakteristik siswa dan kebutuhan siswa sesuai kurikulum, yaitu menuntut adanya partisipasi dan aktivitas siswa lebih banyak dalam pembelajaran. Pengembangan lembar kegiatan siswa menjadi salah satu alternatif yang akan bermanfaat bagi siswa. Nah, untuk menguasai kompetensi tertentu. Nah, karena lembaran kegiatan siswa dapat membantu siswa menambah informasi tentang materi yang dipelajari sesuai kegiatan secara sistematis. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri keempat. Selanjutnya, pemateri 5, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar. Menurut Badono dalam Nur Fitriani pada tahun 2009, dalam pengembangan bahan ajar, hendaknya memperhatikan beberapa prinsip. Pengembangan bahan ajar lainnya yaitu, sini ada 5 prinsip. Yang pertama, mulai dari yang mudah untuk memahami yang sulit, dari yang konkret untuk memahami yang abstrak. Dan yang kedua, pengulangan akan memperkuat pemahaman. Yang ketiga, umpan balik positif akan memberikan penguatan terhadap pemahaman siswa. Yang keempat, minat belajar yang tinggi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan belajar siswa. Dan prinsip yang terakhir, yakni mencapai tujuan ibarat naik tangga. Tahap demi tahap, akhirnya akan mencapai ketinggian tertentu. Sehingga dalam pengembangan bahan ajar hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar agar produk yang dihasilkan dapat efektif digunakan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri ke-5. Selanjutnya, pemateri ke-6, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan bahan ajar berorientasi literasi peserta didik. Budaya literasi yang tertanam dari dini peserta didik mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam kemampuan peserta didik untuk memahami informasi secara analisis, kritis, dan reflektif. Menurut Kemendikbud tahun 2010, jika didefinisikan secara singkat, literasi yaitu kemampuan menulis dan membaca. Literasi sangat penting ditanamkan dalam dunia pendidikan anak sekolah dasar karena berliterasi sangat mendukung keberhasilan siswa dalam memahami berbagai persoalan. Selanjutnya ada jenis-jenis literasi. Yang pertama ada literasi baca dan tulis. Merupakan pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi.
untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis. Untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Contohnya dalam bahan ajar ini adalah buku bacaan sesuai dengan usianya. Selanjutnya yang kedua, literasi numerasi merupakan pengetahuan dan kecakapan untuk bisa memperoleh, menggunakan, dan mengkomunikasikan berbagai macam angka, simbol matematika untuk memenuhi atau memecahkan sebuah permasalahan secara praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Bisa menganalisis informasi yang dilampirkan dalam berbagai bentuk, grafik, tabel, dan bagan. Untuk mengambil keputusan, contoh ini adalah modul belajar siswa, yang kedua ada modul pendamping bagi guru, yang ketiga ada modul pendamping bagi orang tua. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri ke-6. Selanjutnya pemateri ke-7 saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan tentang jenis-jenis literasi. Yang ketiga ada literasi sains. Literasi sains adalah pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasarkan fakta, memahami karakteristik sains, membangun kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan alam, intelektual, dan budaya, serta meningkatkan kemauan untuk terlibat dan peduli dalam isu-isu yang terkait sains. Contoh bahan ajar pada literasi sains yaitu produk buku ajar terpadu berorientasi literasi sains. Lalu yang keempat ada literasi digital. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh. Dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh bahan ajar pada literasi digital yaitu perpustakaan online seperti e-perpus yang dibuat oleh Kompas Gramedia, Perpusnas yang dibuat oleh pemerintahan. Lalu yang kelima ada literasi finansial. Literasi finansial adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan resiko, keterampilan, dan memotivasi pemahaman agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial, baik individu maupun sosial, dan dapat berpartisipasi dalam dan yang terakhir budaya merupakan pengetahuan dan kecakapan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Sementara itu, literasi kewargaan adalah pengetahuan dan kecakapan dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Contoh bahan ajar pada literasi budaya yaitu dengan menontonkan pertunjukan budaya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri ke-7. Tadi pemateri terakhir, terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya dalam presentasi kali ini. Dapat saya simpulkan dari presentasi kali ini yaitu mengenai pengembangan bahan ajar berorientasi literasi peserta didik. Pertama, bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru melakukan proses pembelajaran. Nah, ada beberapa fungsi bahwa bahan ajar sangat penting dalam proses pembelajaran.
bukan hanya sebagai acuan guru untuk mengajar, melainkan dapat juga digunakan untuk menggantikan peran guru dari seorang pengajar menjadi fasilitator dan mendukung pembelajaran individual dan kelompok. Nah, pengembangan bahan ajar berorientasi literasi peserta didik. Yang pertama, ada literasi baca dan menulis. Yang kedua, ada literasi numerasi. Yang ketiga, ada literasi sains. Yang keempat, ada literasi digital. Dan yang kelima, ada sosial. Dan yang terakhir, ada literasi budaya. Nah, itu beberapa materi yang kita sampaikan pada hari ini. Cukup sekian presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.